Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam untuk waktu Indonesia dan salam 24 jam dimanapun rekan-rekan berada, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar. Ya, salah satu kesyukuran juga, alhamdulillah malam ini kita semua dipertemukan dalam hal kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau kata moderator kita, ngobrol inspirasi malam gitu ya bahasanya. Ya, jadi insya Allah malam ini kita akan ngobrol sedikit seputar tentang bagaimana sih sebenarnya kuliah di Timur Tengah, khususnya di Mesir itu sendiri. Nah, di sini kan kebetulan saya diberikan kesempatan untuk ya istilahnya berbagi pengalaman lah kepada teman-teman semuanya. Dan di sini mungkin nanti saya akan menjelaskan dari segi bagaimana sih sebenarnya kuliah di Mesir itu dari segi misalkan ngambil jurusan agama. Nah, kemudian di sini nanti ada istri saya juga nanti akan menjadi narasumber. Mungkin beliau nanti lebih ke umum gitu kan, karena memang jurusannya lebih ke umum jadinya. Kalau saya kan lebih ke agama di Usuluddin gitu kan. Oke, coba saya mau tanya di sini ada yang di luar Sulawesi juga nggak? Atau misalkan pesertanya rata-rata dari mana gitu? Berapa persen? Apakah ada yang masih berstatus mahasiswa atau emang udah selesai semuanya gitu? Bagaimana? Supaya maksudnya dalam artian kondisi ngobrolnya itu bisa enak kan? Ya, mungkin sebelum ini ya, sebelum lanjut terlalu jauh, nah mungkin ada teman-teman yang mau memperkenalkan diri dari mana saja, atau kalau tidak mau untuk agak ribet untuk membuka kamera, menyalakan kamera maksudnya, boleh untuk ketik di kolom komentar dari daerah mana saja. Kalau saya terkhususnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh iya. Terima kasih. Kalau moderator kita dari Makassar berarti tidak jauh-jauh dengan saya. Saya juga asli orang Makassar. Ya, tapi mungkin apa jalannya untuk menuntut ilmu itu berbeda, cuma dipertemukan dalam satu organisasi itu di FPI. Dan saya rasa di sini rekan-rekan semua di sini jauh lebih hebat ya. Jadi nanti kita saling memberikan feedback ya. Oke, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Di sini pertama kalinya kita ngisi berdua, karena emang belum lama sih ini sebenarnya. Dan ini acara pertama lah, agak canggung sedikit, jadi mohon maaf. Kalau kakak canggung, sebenarnya saya jauh lebih canggung, Kak. Karena saya sendiri yang di hadapan saya couple gitu. Saya lebih canggung sebenarnya. Jadi gimana pun pula kita di sini karena apa ya, saling ingin tahu, jadi saling sharing aja. Kita di sini juga memberikan informasi, terus teman-teman sharing aja apa yang mau ditanya ya. Iya, di sini mengenai background pendidikan atau saya pribadi tadi sudah dibacakan. Nah, kami bertemu juga di Al-Azhar ya, maksudnya di Mesir. Ketika kami di Al-Azhar, jadi nanti kita bisa sharing sedikit mungkin ya mengenai kehidupan di Mesir gitu. Jadi teman-teman kan pasti harus kepoin dulu nih sebelum barangkali ada yang mau ke Mesir gitu, atau saudaranya atau siapa aja gitu, harus dikepoin dulu secara transparan persiapannya, terus kehidupan di sana gimana, butuh bahasa apa aja sih, terus kalau kedokteran emangnya bisa. Nah itu kan biasanya itu yang menjadi pertanyaan. Jadi itu aja mungkin pembukaan dari kita bisa mulai mungkin ke gitu. Mau ditanya-tanya dulu atau langsung dari kita aja gitu ngisi gimana? Soalnya nggak kedengeran. Masih di mute. Oh, sorry. Mungkin efek grogi. Ya, kalau masalah canggung sebenarnya Kak, saya justru jauh lebih canggung ya, karena depan saya couple ya. Mungkin kalau berbicara tanya-tanya, saya yang pertama kali mau saya tanyakan dulu Kak, karena kan ini berdua nih kuliahnya di Mesir. Sebenarnya saya mau tanya sih kenapa bisa bareng gitu, cuman itu mungkin di luar dari topik ya. Saya mau tanya aja kurang lebih bagaimana sih persiapannya Kak sehingga bisa kuliah di luar negeri gitu. Maksudnya kan ya kita siapa tahu nih ada teman-teman yang ada ketertarikan kuliah di Mesir, perlu menyiapkan apa saja gitu, mungkin kayak kalau ada beasiswa mungkin daftar di mana atau kayak gitulah. Silahkan mungkin Kak. Coba dulu nih. Sweet.
Bebas ya. Ini laki-laki lebih utama katanya. Ya. Oke, jadi sedikit flashback dari pertanyaannya tadi. Jadi kalau misalkan kita mau memikirkan kok bisa sampai di Mesir ya, kok bisa kuliahnya di sana. Jadi hal yang pertama itu tentunya tidak lepas dari goal seseorang ya, tujuan orang itu sendiri bagaimana kedepannya gitu kan, dan itu tentunya tidak terlepas dari impian sebenarnya. Nah, kalau misalkan saya sendiri pribadi emang dari sejak kecil, dari sejak SD emang sudah mempunyai niatan untuk kuliah di Mesir, sehingga hal itu yang memutuskan saya untuk masuk pondok pesantren. Karena sebenarnya pemikiran saya itu ketika orang mau belajar di Mesir kan itu hal yang pertama itu yang harus disiapkan adalah bahasa. Nah, bahasa Arab, kemudian dari segi hafalan. Nah, gimana kita bisa mendapatkan kedua itu, tentunya kita membutuhkan fasilitas dalam artian dari segi pendidikan gitu. Itu bisa didapatkan di mana? Itu pertanyaan pertama. Salah satunya itu adalah masuk pondok pesantren. Nah, karena kan memang di situ dari segi lingkungan dapat gitu kan, kemudian dari segi pendidikan sudah lebih, kemudian dari segi pembentukan karakter juga kan sudah dapat. Nah, seperti itu. Kemudian ini secara singkatnya setelah lulus madrasahnya itu langsung tes ke Mesir. Kemarin itu saya ikut di jalur Kemenak, jalur mandiri. Kalau saya di sini emang ada perbedaan gitu, banyak perbedaan di antara kita berdua ini. Jadi satunya larinya ke adabi dalam artian itu belajar di agama, satunya belajar di pengetahuan umum kedokteran. Nah, saya pribadi itu jalur mandiri. Nah, dari istri saya itu jalur beasiswa. Jadi memang di sini ada perbedaan gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa bebas bertanya dari segi mananya. Intinya seperti itu secara singkatnya. Namun ketika misalkan teman-teman itu mau bertanya di Mesirnya itu gimana? Apakah dengan bisa berbahasa Arab dan bisa mendapat sudah punya bekal hafalan itu juga sudah cukup untuk mengantarkan kita ke Mesir? Itu belum tentu. Karena dalam artian yang perlu kita pahami dalam suatu negara itu pastinya berbeda-beda kan. Nah, yang perlu kita pahami itu ketika misalkan kita mau keluar, yang pertama itu adalah dari segi lingkungan. Kemudian budayanya orang-orang di situ, adatnya gitu kan. Karena kan nanti kedepannya pasti bakalan banyak yang namanya penyesuaian gitu kan. Penyesuaian atau penyetaraan lingkungan. Nah, kemudian dari segi ekonomi gitu kan. Kemudian dari segi cuaca, karena kemudian yang terakhir itu adalah orang-orangnya, gimana sih sebenarnya orang-orang yang ada di Mesir itu. Nah, untuk lebih rincinya nanti ya kita bakalan diskusi, saya akan jelaskan ya. Kemudian kita kasih kesempatan dulu ya ngomong ke yang perempuan, gimana sih dia itu bisa sampai di Mesir, biar teman-teman juga bisa paham gitu. Sebelum kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, biar teman-teman itu juga sudah mendapatkan beberapa rangkaian gitu kan, beberapa petak-petakan seperti ini yang akan kita bahas ke depannya gitu. Barangkali nanti ada pertanyaan yang muncul. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Aswar. Ya, kalau dari background memang agak sedikit berbeda. Saya dari jalur beasiswa dan Kak Aswar ini dari mandiri. Nah, sebelumnya yang perlu teman-teman pahami dulu, kalau tentang sekolah di Mesir itu, terutama yang S1, karena di Azhar itu memang dari S1 ya, jadi agak sulit kalau langsung S2 atau S3, karena butuh linear dari segi pelajarannya gitu kan, jadi memang harus ada penyetaraan dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau untuk kuliah di Mesir itu, ini yang kita bicarakan di Azhar aja ya, karena memang biasanya paling umum di Azhar. Di Universitas Al-Azhar itu, jadi kita harus melalui jalur. Kan kalau misalkan ke negara lain, kita mau ambil beasiswa atau sekolah di negara itu biasanya bisa langsung berangkat dulu, langsung kita apply di negara itu bisa, atau kita apply lewat aplikasi atau langsung ke universitasnya gitu. Nah, tapi kalau ke Mesir ini, karena sistemnya antara Al-Azhar dengan Indonesia itu ada MOU atau kerjasama, nah jadi nggak bisa tuh kita langsung pengen berangkat aja gitu, nggak bisa. Jadi harus melalui jalur, entah mandiri ataupun beasiswa, apalagi beasiswa ya pastinya. Nah itu. Nah MOU-nya itu bagaimana? Nah kalau misalkan untuk yang jalur-jalur secara umumnya itu ada 5 ya atau 6 ya. Jadi kalau teman-teman mau catat boleh gitu kan, barangkali di tempat lain belum ada nih gitu kan. Jalur-jalurnya itu yang paling umum itu Kementerian Agama.
Nah, Kemenak ini itu menyediakan kuota untuk yang beasiswa dan non beasiswa. Jadi yang non beasiswa itu sampai sekitaran berapa? 1000-an paling. 1000-an sampai 1000. Nah, walaupun non beasiswa pun harus ikut ujian gitu. Jadi ada seleksinya juga. Apalagi nanti kalau yang beasiswa yang diambil dari Kemenak itu diambil dari 20 orang nilai tertingginya ketika seleksi itu. Nah, seleksinya itu kapan dan di mana itu informasinya itu bisa kita update atau kita cek terus itu di website resminya kemenak.co.id. Nah, di situ itu nanti diupdate. Nah, biasanya itu kalau masa-masa tesnya itu paling April gitu ya. April. Nah, dari Februari itu udah ada, insya Allah ada ininya informasinya. Tapi kan sekarang agak berubah ya dari segi pandemi dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa memberi informasi yang tepat gitu kapan untuk kedepannya. Terus nanti sistemnya kalau memang jalur Kemenak itu yang paling umum ya. Jadi teman-teman nggak harus dari lulusan pesantren, nggak harus dari background apapun itu bisa. Yang penting punya ijazah terakhirnya dari SMA atau sederajat ya. Jadi teman-teman saya itu nggak semuanya dari pesantren, bahkan yang beasiswa juga banyak yang dari non pesantren, maksudnya dari SMA biasa gitu, banyak gitu. Jadi ini bukan menghalangi teman-teman yang mau sekolah di Mesir tuh harus ya dari lulusan pesantren, enggak sama sekali gitu. Nah itu ya, jadi jalurnya nanti diupdate di situ. Nah nanti tesnya di seluruh UIN di seluruh Indonesia. Nah di situ, jadi tempat tesnya itu, jadi teman-teman kalau rumahnya di mana, misalkan di Makassar juga ada UIN ya, ada STAIN ya kalau nggak salah. Nah itu di situ nanti bisa tes. Jadi nggak harus ke Jakarta jauh-jauh tes, nggak bisa. Nah terus apalagi Kemenak, terus kalau ada jalur juga kedutaan besar, nah ini juga bisa nanti semuanya itu diupdate di websitenya kedutaan besar. Terus ada juga jalur PBNU. Nah ini biasanya ada sistem kaderisasi, jadi teman-teman harus ngabdi lagi pas balik. Nah gitu ya. Itu secara umumnya. Terus jalur apa lagi? Iya, jadi yang lainnya itu biasanya ada sistem kaderisasi gitu. Dari misalkan memang kita anggota dari organisasi tersebut dan organisasi tersebut sudah ada MOU sama Azhar, jadi kita bisa lewat jalur itu. Jadi yang paling umum itu jalur Kemenak gitu ya. Terus gimana ceritanya saya bisa dapat beasiswa apalagi kedokteran gitu ya, setingkat di Al Azhar University gitu, kan jarang tuh. Nah jadi kalau untuk kedokteran itu persyaratannya bukan dari segi dia bisa dapat beasiswa atau enggak, tapi dari background-nya dia itu ambil jalur apa sih gitu. Karena misalkan nih kan kalau saya sebagai delegasi dari sekolah ya, sekolahnya dari sekolah saya pondok pesantren kan, pondok pesantren Gontor. Nah Gontor itu sudah ada MOU dengan Azhar. Jadi dan Gontor dapat kuota beasiswa kedokteran gitu. Jadi akhirnya Gontor bisa mengirim dari salah satu alumninya atau santrinya untuk mengambil kedokteran. Nah, dari situ ceritanya bisa kenapa bisa ambil kedokteran. Jadi teman-teman yang lainnya yang mau ambil kedokteran atau jurusan-jurusan umum seperti arsitek, tapi di Azhar, jadi kan memang suasana Timur Tengah itu biasanya dari ini ya, keilmuan agama ya, kayak seperti suami saya itu kan ambilnya Usuluddin. Nah itu, jadi kalau mau cari yang umum itu memang agak berbeda, jadi harus ada melalui jalur yang sudah ada MOU dengan Al Azhar gitu. Apalagi ya, itu aja sih soal detailnya kedokteran itu gimana nantilah ya. Ini secara umumnya aja, kalau mau lewat gimana rekrutmennya buat masuk, nah itu. Jadi emang sulit-sulit mudah. Sebenarnya nggak, menurut saya sih ini. Jadi ke Mesir ataupun di mana aja itu, apalagi di Indonesia itu kita nggak bisa membanding-bandingkan gitu ya. Oh ini bagus, lebih bagus atau gimana. Walaupun dari segi pengalaman mungkin banyak yang berbeda yang bisa kita pelajari, tapi nggak memungkiri juga yang di Indonesia itu lebih kompeten gitu. Jadi kita saling mendukung lah satu sama lain, karena kan barangkali yang di dalam negeri, maksudnya yang di Indonesia itu lebih bagus lagi gitu. Udah aja.
Siap, siap, siap. Oke, jadi teman-teman sekalian juga yang ada di Zoom dan ada di dunia YouTube gitu. Kalau teman-teman ingin bertanya, boleh langsung mengetik ya, biar kita tidak membuka sesi tersendiri lagi untuk tanya jawab. Maksudnya kita bisa langsung interaksi lah, biar tidak menunggu lama untuk sesi pertanyaan dari teman-teman. Jadi ketika ada yang dipikirkan oleh teman-teman, boleh langsung ditanyakan, diketik di kolom komentarnya, atau kalau memang nanti mau ngomong, boleh untuk raise hand, icon raise hand maksudnya ya, icon raise hand, jadi saya bisa persilahkan kayak gitu. Nah itu kan tadi Kak ngobrol tuh mengenai ini, mengenai saya baru tahu sebenarnya, saya pikir kemarin-kemarin itu kalau kita berbicara asar, kitanya hanya taunya oh di sana belajar fikih mungkin, ya usuluddin lah mungkin pada umumnya gitu. Ternyata saya baru tahu ternyata di sana ada kedokteran, ada arsitek dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini juga memberikan insight saya secara pribadi ya, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, mungkin saya kurang kemana-mana gitu ya. Mungkin yang saya mau tanyakan kayak gini Kak, kan tadi sudah cerita tuh bahwa ternyata kalau ingin ke Azhar, pertama syarat tertentunya memang kampus tersebut atau kampus alumni kita berasal itu harus punya MOU tersendiri dengan Al-Azhar. Lalu ketika dia melalui jalur non beasiswa, maka paling tidak dia harus lolos dari tes ya, dan ternyata saya bertahu juga tuh kalau lolos perlu tes untuk ke sana. Nah, kalau itu kan tadi berbicara persiapan ke sananya, Kak. Terus ketika Kakak sudah sampai di Mesirnya, itu kan kita berbicara proses adaptasi ya. Pertama mungkin beradaptasi karena sepengetahuan saya sempat googling tadi juga bahwasanya di sana itu ada bahasa lokal gitu. Jadi meskipun kita tahu bahasa Arab, pada saat di sana kita juga butuh waktu berinteraksi. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih ke bagaimana proses interaksinya Kakak di sana. Entahkah dalam berinteraksi dengan manusia baru, lingkungan, suhu dan lain sebagainya, bahkan makanan mungkin. Kayak gitu Kak, kurang lebih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan di sini selamat bergabung Pak Yanuardi Syukur. Pak Yanuardi Syukur ini selain dari pendiri Rumah Produktif Indonesia, beliau juga salah satu guru saya lah. Banyak banget motivasi yang saya dapatkan dari beliau sampai bisa sejauh inilah istilahnya. Oke, sedikit saya menambahkan sedikit terkait tentang kutipan yang di awal itu yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan mau ke Timur Tengah atau ke Mesir itu mesti ada tes juga gitu kan. Nah sebenarnya baru-baru ini baru ada yang namanya muadalah. Jadi muadalah itu adalah penyetaraan pembelajaran antara sekolah-sekolah atau pondok pesantren di Indonesia dengan apa yang dipelajari oleh orang-orang artinya siswa-siswa Ma'had Al-Azhar itu sendiri. Jadi baru-baru ini ada beberapa pondok pesantren yang sudah muadalah dengan Al-Azhar. Dalam artian itu sudah ada MOU. Jadi ketika misalkan teman-teman di sini masuk di pondok pesantren dan pondoknya itu sudah muadalah dengan Al-Azhar, itu bisa dikatakan tanpa tes juga itu sudah bisa langsung lolos ke Mesir. Yang penting itu dengan membawa ijazah itu kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari sekolahnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Apa? Oke, thanks. Oke, mungkin kalau misalkan ada tesnya itu ya kalau misalkan dilihat lagi dari segi santrinya berapa santri yang berminat di pondok pesantren itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kita membahas tentang bagaimana sih sebenarnya lingkungan di Mesir itu sendiri, bagaimana sih sebenarnya beradaptasi dengan orang-orang yang baru. Ada satu ungkapan yang paling membuat saya itu sedikit berubah pemikiran semenjak menginjakan kaki pertama kali di Mesir. Senior saya bilang seperti ini yang menjemput saya di bandara. Ketika kamu sampai di Mesir, hanya dua yang kamu temukan. Orang yang seperti Nabi Musa atau orang yang seperti Fir'aun. Nah, seperti itu. Kenapa seperti demikian? Karena kalau misalkan kita sudah di Mesir, benar-benar kita akan menjumpai orang-orang yang sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia, di kampung-kampung itu terlebih lagi kan, antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu kemungkinan bisa jadi bakalan masih sering memiliki kesempatan untuk ngobrol satu sama lain gitu kan. Entah itu pagi, cerita tetangga yang sebelahnya, atau misalkan menceritakan tentang apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi kalau di Mesir itu orang-orangnya lebih ke individualisme, dalam artian
terserah kamu mau ngapain aja, yang penting tidak merusak atau tidak mengganggu apa yang saya lakukan gitu kan, tidak menghalangi saya untuk bertindak. Tapi meskipun seperti itu, kita tidak bisa menghindari yang namanya sifat-sifat Fir'aun yang dulu gitu kan. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Dalam artian banyak juga orang-orang di sana itu yang barbar. Yang paling sering misalkan jalan sama mahasiswa di sana itu adalah tindakan kekerasan, misalkan yang sama lah sering terjadi juga di negara kita. Misalkan pelecehan gitu kan. Itu sudah sangat tidak asing lagi terdengar dengan, apalagi misalkan dengan mahasiswa asing kan yang datang di Mesir. Kemudian dari segi pencopetan gitu kan, pembobolan rumah, bahkan ada yang seperti itu. Karena pada dasarnya orang Mesir itu menganggap bahwasanya orang-orang pendatang yang datang ke Mesir untuk belajar itu adalah semuanya rata-rata orang yang berada gitu, orang-orang yang kaya. Padahal kalau kita mau lihat realitanya, banyak sekali teman-teman yang sampai di sana itu bahkan rela misalkan menunda kuliahnya demi untuk mencari nafkah, menghidupi bagaimana supaya besok itu mereka bisa makan gitu. Ya salah satu caranya itu dengan kerja. Nah seperti itu, karena emang kehidupan di luar itu sangat keras. Terlebih lagi selain daripada itu cuaca juga kan itu berpengaruh. Nah biasanya kalau misalkan musim panas itu selain daripada suhunya emang sangat panas bisa sampai 45 derajat, mana lagi kita mesti menghadapi kan orang-orang yang punya darah tinggi gitu kan. Nah seperti itu. Kalau saya itu yang saya rasakan secara pribadi, mungkin dari segi ini saya itu juga berbeda gitu kan. Coba kita dengarkan gimana gitu sebenarnya yang dirasain gitu kan. Nah. Rasanya nano-nano. Teman-teman tahu nggak rasanya permen nano-nano itu ada manis, asin, pedas, kerasa semuanya. Tapi ini memang dirasain juga di teman-teman di luar negeri lainnya juga, di Indonesia juga itu sebenarnya nggak beda jauh ya. Apalagi tadi yang kita dengarkan itu dari Kasar itu kan banyak memang cerita-cerita yang maksudnya memang pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang agak kurang bagus. Nah itu juga sebenarnya di Indonesia ada ya hal-hal kayak gitu. Tapi memang kalau sudah merantau itu beda ceritanya gitu, jauh dari keluarga, jauh dari ini gitu. Jadi memang sebenarnya satu sama lain antar mahasiswa Indonesia itu lebih erat lah solidaritasnya. Apalagi kalau ada kejadian-kejadian yang entah tadi misalkan pembobolan rumah gitu, kita langsung sigap lah saling membantu gitu. Jadi mau bagaimanapun memang ada kelebihan dan kekurangannya, mau kita tinggal dimanapun gitu ya gitu. Jadi itulah rasanya. Tadi sebenarnya ada pembahasan sedikit yang ditanyakan oleh kakak moderator itu mengenai bahasa gitu ya. Nah nanti sambil dicontohkan sama Kak Aswar nih, barangkali teman-teman pada kepo gimana sih perbedaannya gitu ya. Jadi bahasa itu sebenarnya saya juga lumayan kaget ya, karena kalau saya pribadi sendiri itu sama sekali beda lah kayak teman-teman di sini yang bisa berkesempatan atau punya peluang buat cari tahu dulu, ikut webinar atau event-event seperti ini sampai tahu gitu langsung dari narasumber mungkin yang sudah merasakan kehidupan di Mesir. Nah kalau zamannya saya itu karena saya stay-nya maksudnya tinggal di asrama di pondok pesantren, terus nggak pegang HP sama sekali, jadi berdasarkan ya apa yang dipelajari lewat buku-buku aja gitu. Jadi buka internet pun cuma browsing aja gitu, nggak bisa ikut hal-hal kayak gini. Jadi saya nggak tahu kalau ada bahasa lokal. Jadi bahasa lokal itu kayak bahasa Arab, memang dia bahasa Arab Mesir, namanya bahasa Amiyah, tapi itu jauh, beberapa kosakatanya memang kebanyakan itu jauh sekali dari kosakata bahasa Arab yang kita ketahui. Kan kalau yang kita pelajari itu yang seperti dalam Al-Quran ya, secara basicnya seperti itu kalau kita lihat gambaran umumnya. Tapi ketika sampai di sana, karena saya sangat awam, mungkin kalau laki-laki yang di samping saya ini udah tahu banyak ya kalau tentang bahasa itu sebelum berangkat, karena memang sempat di luar dulu tinggalnya gitu. Nah saya itu nggak tahu, jadi sampai sana bahasanya beda, sampai di bandara aja ketika diajak bicara sama orang Mesir, ini beda gitu. Tapi saya selama ini belum pernah kursus bahasa itu atau baca bukunya aja itu nggak pernah, karena memang kita belum sempet ya, apalagi kita ambil kedokteran gitu. Jadi kalau misalkan mau ke sana dulu kayaknya agak lama gitu kan. Jadi saya lebih ke praktek gitu. Jadi langsung
ketika pergi sama misalkan sama yang lebih senior gitu kan, kita nggak mungkin pergi sendiri ya kalau misalkan masih baru-baru sama yang lebih senior. Saya coba ikutin terus, jadi di dalam hati tuh dipraktekkan dulu, terus jangan malu gitu untuk mempraktekkan gitulah, walaupun masih awam, terus lahjah kita atau pronunciation kita itu belum pas, jadi kita harus coba terus gitu. Nah dari situ malah sekarang tuh mungkin bahasa Arabnya saya lebih bagus daripada suami saya, tapi nggak, maksudnya lebih ke praktek gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu kalau misalkan nggak tahu gimana bahasa di sana. Ya saya jauh lebih awam sebenarnya gitu. Jadi yang penting praktek. Terus saya juga dari situ tahu gitu, suka dengerin lagu-lagunya gitu. Jadi tergantung teman-teman gitu kan gimana cara belajar yang pas gitu kan. Jadi karena untuk mempersingkat waktu juga kan, jadi sambil bisa ngerjain yang lainnya, saya lebih ke dengerin gitu, entah dalam bentuk podcastnya yang bahasa itu atau lagu-lagunya yang bisa saya ulang-ulang terus gitu. Nah dari situ jadi cepet sih, sekitaran sebulan 2 bulan itu insya Allah udah bisa ngomong lancar gitu tanpa mengganggu aktivitas kita gitu. Jadi langsung praktek, terus ikutin aja cara metode belajar yang kita suka. Itu aja sih kalau dari bahasa lokal yang tadi sempat disinggung sama kakak moderator gitu. Boleh dikembalikan lagi ke moderator. Barangkali masih banyak pertanyaan nih. Jadi ini baru 2, udah lumayan waktunya. Ya mungkin sebelumnya Kak Yanu ada yang ditanyakan, ada yang ingin disampaikan mungkin. Ya, jika memang nggak ada ya mungkin Kak Yanunya sedang tidak di tempat. Ya, tapi tadi ada sih beberapa yang saya kutip beberapa poin gitu. Yang tadi ketika berbicara jauh dari keluarga ya, tapi sebenarnya mungkin yang di depan saya ini dekat dengan keluarga ya. Nah, itu mungkin yang ininya. Terus tadi cerita tentang bagaimana menguasai suatu bahasa ya. Karena memang sih kemarin sebelum-sebelumnya kan juga pernah ngobrol sama beberapa teman juga live Instagram sih sebenarnya, ngobrol dengan teman-teman yang kuliah di Libya, Maroko dan lain sebagainya. Dan memang ternyata hampir di setiap daerah itu ada itu tadi bahasa lokal-lokal seperti itu, dan ternyata itu menjadi suatu kendala. Dan ternyata solusinya adalah berinteraksi aja, belajar dan sering-sering ngulang. Jadi tadi solusi dari kakak bahwasanya ya bisa untuk mendengarkan musik, lagu dari sana kan biar lebih cepat bisa di reply dan lain sebagainya. Nah tadi kan kita, oh ya masih ada tadi yang belum sempat dibahas Kak, masalah makanan. Oh iya. Makanan ya. Kalau kita mau bahas tentang makanan, lebih ininya kalau saya mau bilang itu bahasa kasarnya ya. Orang Mesir itu nggak tahu kasih garam di makanan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita orang Indonesia itu sukanya kayak yang gurih-gurih gitu kan, maksudnya kayak garamnya itu berasa. Kalau di Mesir itu jangan mengharapkan makanan sama seperti yang dimakan dengan di Indonesia. Di sana itu kebanyakan makanan yang hambar. Jadi kalau misalkan kita itu makan di warteg-warteg orang Mesir kan, pasti kita itu mintanya garam. Mintanya yang pertama kita minta itu adalah garam. Cuman kalau misalkan dari segi kalau orang sukanya hambar, emang ya cepat beradaptasi dengan makanan-makanan di Mesir gitu. Kalau misalkan dari segi makanan yang paling populer sih, jadi ada namanya itu is. Is itu makanannya terbuat dari gandum. Cuman satu kendalanya kalau misalkan kita sering makan seperti itu, orang itu cepat ngantuk. Jadi teman-teman itu biasanya kalau misalkan sarapan sebelum masuk kampus, sebelum masuk belajar di kelas itu biasanya dia cepat ngantuk gitu. Makanya orang itu sering mengistilahkan kalau misalkan mau cepat gemuk di Mesir ya rajin-rajin makan is sama full. Nah kayak gitu. Karena kan kalau misalkan orang makan gitu ya kerjanya cuma ngantuk makan gitu kayak seperti itu. Kemudian sedikit saya kembali lagi ke masalah bahasa gitu kan. Kalau kita mau mengulik sedikit tentang bahasa di Mesir itu emang sangat berbeda sih jadi ada 2 bahasa yang dipakai, itu bahasa Fusha. Istilahnya orang bahasa Fusha itu dipakai khususnya dipakai di kampus ketika kita berinteraksi dengan dokter atau misalkan dengan dosen. Tapi
yang jadi kendala untuk kita mahasiswa Indonesia adalah ketika misalkan kita menemukan dosen di kampus itu yang seharusnya pakai bahasa Fusha karena banyak mahasiswa asing yang tidak paham dalam bahasa Amia, tapi ternyata banyak juga yang masih menggunakan bahasa Amia itu sendiri. Jadi ada 3 bahasa yang mesti kita pahami, itu bahasa Arab Fusha, bahasa Arab Amia, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Habis itu kita baru bisa membuat lagi pola-pola dalam pikiran kita. Jadi menumpuk-numpuk. Nah, seperti itu kan. Kalau misalkan bahasa Amia ini sendiri itu lebih khususnya kita bilang itu adalah bahasa daerah atau bahasa pasaran. Karena kalau misalkan saya membandingkan dengan teman-teman yang belajar di Saudi, di Lebanon, di Sudan, di Yordan, itu bahasa Amia ini itu beda-beda. Memang ada beberapa kata itu yang sama, cuman kan istilahnya ada beberapa juga perbedaan. Jadi lebih tepatnya saya itu membahasakan bahasa daerah. Samanya dengan kita yang tinggal di Makassar itu ada namanya bahasa Bugis. Teman-teman yang tinggal di Jawa itu namanya bahasa Jawa daerah itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya intinya kalau bahas tentang makanan kita sulit beradaptasi sebenarnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan suka makanan-makanan yang mentah, ya datanglah ke Mesir gitu. Yang suka makanan mentah, misalkan suka makan cabai besar yang cuma digoreng, datang ke Mesir. Itu bisa ini sih. Bisa ya, artinya orang bisa ekonomis juga, minimalis makanannya. Tapi itu untuk kita orang-orang Asia susah masuk di mulut gitu kan. Lebih tepatnya orang Mesir enggak tahu kasih masuk garam di makanan, bukan dalam artian ya ini bahasa kita kan sebagai orang Asia, tapi emang tipinya seperti itu. Ini itu dari saya. Iya Kak, makasih banyak. Jadi gitu ya. Mungkin kalau saya mau tanya, kan tadi kita udah banyak nih cerita persiapan ke sana, bagaimana beradaptasi di sana. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya seputaran bagaimana proses pendidikan di sana, Kak. Maksudnya kan apa ya? Kita berharapnya kan ketika nanti Kakak mungkin balik ke Indonesia, ada sesuatu mungkin yang bisa dibawa begitu, atau mungkin apa-apa yang menurut Kakak di sana positif dan bisa ditiru di Indonesia. Mungkin konteks-konteks seperti itu, Kak. Saya kembalikan lagi. Oke, kalau kita ini lebih bahas karena segi keilmuannya, pendidikannya orang Mesir itu. Jadi ada satu peribahasa ungkapan yang mengatakan seperti ini. Apabila Makkah dalam artian di sini tanda kurung Ka'bah adalah kiblat beribadah umat Islam, maka Mesir dalam artian tanda kurung Al-Azhar adalah kiblat belajar ilmu agama. Nah, seperti itu. Kali ini kita bisa saksikan gitu. Kalau misalkan kita ke Mesir itu, memang kita diberikan dengan berbagai macam warna ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya gitu, di Mesir itu dijuluki dengan negeri 1000 menara. Kenapa dijuluki negara yang seperti itu? Karena kita bisa melihat realitanya, memang di setiap sudut-sudut itu pasti ada masjid gitu. Misalkan di dalam satu kampung itu aja bisa sampai puluhan masjid gitu kan. Dalam satu lorong aja itu lurus bisa kita menemukan 5 masjid. Dan yang paling menariknya adalah di setiap masjid itu hampir ada pengajian setiap hari. Jadi itu dibawakan oleh syekh-syekh yang memang sudah mendapatkan lisensi kan. Beda dengan misalkan pengajar-pengajar yang kita temui di keseharian kita di lingkungan sekitar kita kan sebagai orang Asia. Jadi pengajar di sana itu juga adalah mereka tidak berani mengajar atau naik di atas mimbar tanpa perintah atau misalkan lisensi dari pemerintah Mesir. Dalam artian di sini Mesir itu ada yang namanya Darul Iftah. Nah, Darul Iftah ini adalah kalau di Indonesia itu sama seperti dengan MUI lah. Cuman kan Darul Iftah ini diikuti oleh berbagai negara. Nah, di situ ketika misalkan di situ memang sudah mendapatkan pengakuan lisensi, nah barulah orang-orang ini berani untuk tampil di mimbar gitu atau di atas mimbar untuk membawakan suatu pengajian. Kemudian yang paling unik juga adalah kalau misalkan di setiap penjual-penjual yang kita temui di sekitaran kita sekarang ini adalah terkadang yang mereka putar itu adalah musik-musik gitu. Tapi kalau di Mesir itu beda. Itu bisa sampai 24 jam. Kalau misalkan tokonya buka 24 jam, itu selama 24 jam itu yang akan kita dengar dari
apa istilahnya radio atau speakernya itu adalah lantunan Al-Quran gitu. Bahkan misalkan nih, saya pernah menemui supir taksi. Supir taksinya itu dia pas kita naik emang dari jauh dia itu sudah mutar nada-nada Al-Quran di taksinya. Tapi ketika misalkan kita sudah naik di taksinya, mereka itu kadang iseng ngetes kita gitu. Coba lanjutin ayat ini atau misalkan kita dikasih pertanyaan ini surah apa gitu. Nah seperti itu. Kemudian di sisi lain tadi yang saya katakan kalau misalkan beberapa orang Mesir itu kita bisa anggap istilahnya adalah barbar, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bakalan menemui orang-orang yang benar-benar itu berwawasan tinggi dan ilmunya itu sangat luar biasa. Saya pernah duduk di halte waktu masih PDKT nih sama istri saya. Jadi dari situ waktu masih PDKT itu sedikit cerita ya. Karena saya antar dia ke kuliah, terus saya duduk di halte di depan itu. Nah, pas saya duduk di depan halte itu, entah sengaja ada orang yang berpakaian jubah gitu kan, terus duduk di samping saya. Dia bilang seperti ini sama saya. Nah, ketika misalkan kamu dihadapkan sama sesuatu, ketika di suatu momen kamu itu duduk bersama orang-orang, maka sempatkanlah di dalam tempat dudukmu itu atau dalam perkumpulan itu, maka lakukanlah diskusi. Jika kamu tidak saling kenal satu sama lain, maka buatlah kalimat sapaan agar kalian saling mengenal. Dalam artian di sini kalian bisa memperluas tali silaturahim, gitu kan, memperbanyak saudara. Nah, ketika misalkan kamu duduk suatu forum dalam keluargamu, maka buatlah perbincangan santai di dalam keluargamu, maka keluargamu itu bisa menjadi keluarga yang harmonis. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalkan kamu berkumpul sama teman-temanmu, maka bahaslah apa yang bisa menambah wawasanmu seperti itu. Nah, itu kata-kata yang paling membekas sama saya sampai saat ini. Itu dikatakan sama orang-orang yang saya baru ketemu sekali hanya di kesempatan itu. Nah, seperti itu. Kemudian di Mesir itu kalau misalkan kita melihat dari segi keilmuan, saya melihat ulama-ulama atau misalkan syekh-syekh di sana itu ketika mengajar keikhlasannya itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu membuat suatu pengajian, biasanya yang diundang itu adalah syekh-syekh yang masyhur di situ kan. Jadi mereka itu tidak ada yang dibayar sepeser pun, karena mereka sudah dibayar sama pihak pemerintah. Jadi nggak ada yang berhak membayar mereka kecuali pihak pemerintah. Dan memang ketika mereka disuguhkan uang atau apapun itu paling dikasih itu namanya apa, jalabiyah apa ya, halawiyah gitu, kayak makanan gitu kan, berupa makanan bingkisan. Selain daripada itu mereka nggak mau nerima gitu. Dan ada juga emang benar-benar sudah mengabdikan dirinya sama lazar, mau dikasih apapun dia nggak bakalan nerima gitu. Nah, kalau dari segi pengalaman saya pribadi itu, kalau misalkan dari saya mungkin berbeda kan, karena dari segi jurusannya juga berbeda, kedokteran gitu. Gimana tadi pertanyaannya moderator? Saya terlampau jauh mendengarkan, jadi ke titik lebih ke ini aja sih Kak, bagaimana keadaan pendidikan di sana, dan ketika nanti balik ke Indonesia siapa tahu ada dari hal positif di sana yang bisa dibawa ke Indonesia gitu, yang bisa diterapkan lah kayak gitu keadaan pendidikan di sana. Kalau mau menceritakan hal itu sebenarnya belum bisa secara menyeluruh ya kalau dari saya, karena belum selesai gitu studinya, tapi mungkin kita bisa lihat hal-hal yang kita dapatkan, hal-hal positif yang mungkin nanti akan sangat bermanfaat di Indonesia nantinya. Nah, itu seperti apa sebenarnya hal yang sulit didapatkan di negara lain, karena kita ini bahasnya Mesir ya, secara menyeluruh itu adalah spiritualismenya. Karena teman-teman tahu ya, kalau misalkan di sana itu, kalau kita mau ziarah, itu makam-makam para aulia atau seperti makam-makamnya Sayyidina Imam ya Sayyidina aku menyebut yang lain. Iya seperti Imam Syafi'i begitu, dan banyaklah para imam gitu. Di sana kita langsung merasakan hal-hal yang berbeda gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan mau dimanapun kita kan untuk ziarah seperti itu emang agak sulit ya gitu. Jadi hanya ada di Mesir karena juga memang negeri Anbiya juga kan di situ gitu. Jadi itu hal-hal yang kita temukan beda. Jadi itu kita harus tahu sejarahnya, kenapa ada kenapa kita
berziarah gitu kan, karena ada yang pro ada yang kontra soal ini nih. Nah terus ada yang mengatakan kalau misalkan di Mesir itu masih apa namanya kepercayaan Syiah itu bagaimana gitu. Nah ini yang hal-hal yang perlu kita pahami, dan nanti ketika di Mesir itu hal-hal yang perlu menjadi bekal kita, karena tidak memungkiri teman-teman di Indonesia atau keluarga kita lah paling dekat aja ya pasti bertanya gitu, gimana sih di sana, apalagi Timur Tengah, apa ada peperangannya kah, atau ada apa cerita kayak di Rusia itu sekarang. Nah itu kan jadi biasanya itu memang dari hal yang paling dekat aja itu, dari keluarga maksudnya kan, itu bertanya soal itu gitu, atau dari jangan sampai kepercayaannya ini seperti nanti pulang-pulang tahu-tahu jadi teroris gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh sering kita dengar gitu dari telinga kita langsung. Nah itulah yang harus kita apa namanya pahami itu secara basic yang paling penting, karena memang banyak yang belum teman-teman tahu di luar sana gitu kan untuk hal-hal itu. Terus hal positifnya pasti banyak ya, contoh nih kalau misalkan dari segi ini ya, dari fakultas kita yang kita ambil nih kedokteran gitu kan, kita itu belajar tentang misalkan anatomi, terus hal-hal ini ya, misalkan obat-obatannya itu kan memang bukan ininya ke Indonesia gitu ya, yang kita pelajari itu Mesir. Nah itu yang beda. Jadi gimana caranya kita bisa bawa sesuatu yang belum ada di Mesir, dari segi obat dan lain sebagainya. Terus kalau teman saya ini kan ada yang ambil pertanian nih, kalian bisa bayangin lah ya gimana jurusan pertanian itu tempatnya di Mesir, sedangkan Mesir itu padang pasir gitu. Gimana coba? Itu saya sampai gak habis pikir kenapa dia ngambil pertanian gitu. Sampai sekarang masih mikir aja apa sebenarnya sih yang dicari di Mesir gitu ya. Bisa kebayang lah ya, nah itu. Terus pas kita tanya, dia jawabannya gini, nah itulah kalau misalkan pasir Mesir pun bisa aku taklukkan, apalagi tanah Indonesia gitu. Jadi itulah hal-hal yang memang makanya kita semangat ya, maksudnya nggak apa-apa kita ambil jurusan-jurusan memang yang beda dari teman-teman yang lain, nah untuk memberikan sesuatu yang beda di Indonesia kayak gitu. Jadi jangan cuma-cuma gitu kita ambil jurusan ini, jadi kita harus kasih hal yang berbeda ketika pulang nanti. Itu yang dari segi umum yang kelihatan jelas banget ya gitu. Apalagi ada yang ngambil jurusan matematika tuh, coba gimana jadi belajar sin kostan pakai bahasa Arab gitu. Nggak kebayang lah, pokoknya intinya itu orang-orang jenis yang bisa kayak gitu insya Allah ya. Nah itu maksudnya kita akan harus membawa hal yang berbeda yang sangat dibutuhkan Indonesia. Jadi emang tempat pulang kita akan kembali ke Indonesia dan harus membawa suatu hal yang berbeda, tapi emang dari bidangnya masing-masing gitu. Kalau secara menyeluruh pastinya dari spiritual, karena kita harus bersyukur ditempatkan di negara yang memang maksudnya untuk menemukan masjid nggak sulit, untuk mendengarkan lantunan ayat Quran itu di mana-mana gitu. Terus untuk berziarah langsung juga kemana aja bisa gitu, dekat. Jadi dari situ harus dimanfaatkan, spiritual kita juga harus lebih gitu. Terus apa namanya bisa menyalurkan informasi tentang keagamaan pastinya, walaupun jurusannya itu kedokteran, pertanian, tapi pulang tetap harus mengajar atau berdakwah lah setidaknya gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Terlalu panjang nih kayaknya Kak. Mohon maaf. Ya nggak masalah juga sih, karena kan nggak ada yang nanya ya, jadi mending saya yang bertanya gitu. Menarik sebenarnya tadi poin-poinnya ya, ketika tadi berbicara tentang saya juga nggak habis pikir ya, temannya itu ngapain coba jauh-jauh kuliah di sana ngambil jurusan pertanian. Tapi mungkin tadi setelah dijawab ternyata filosofis banget ya jawabannya gitu. Nah, lalu ketika tadi berbicara tentang matematika, bahasa Arab dan lain sebagainya, saya cukup tertarik ketika kita berbicara tokoh-tokoh ulama kita pada masa dahulu kala, atau kita bisa mungkin sebutkan polimet ya. Polimet maksudnya itu mereka yang mempunyai banyak disiplin ilmu gitu. Kita bisa mungkin lihat tentang tadi ketika kita berbicara bapak matematika, kita bisa berbicara Al-Khwarizmi, atau ketika kita berbicara ilmu kedokteran, kita bisa berbicara Ibnu Sina gitu. Dan uniknya mereka-mereka ini ya selain berbicara basic keilmuannya itu tadi, ya kita juga harus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang paham tentang Al-Quran. Mereka orang-orang yang paham lah tentang keislaman gitu. Jadi intinya memang salah satu poin sebenarnya kalau saya secara pribadi ya,
memahami tentang keyakinan diri sendiri itu menjadi satu landasan utama terlepas dari apapun background kita gitu. Jadi ya nggak salah sih, meskipun kalau saya secara pribadi basicnya kan teknik informatika, lebih banyak ke artificial intelligence. Tapi bukan berarti ya saya nggak harus belajar Al-Quran, belajar agama, karena saya berpikir bahwasanya ya di Al-Quran itu ada juga tentang ayat-ayat saintifik gitu. Nah itu mungkin. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Kak gitu, sebelum kita mengakhiri diskusi. Kira-kira nih sudah berapa lama sebelumnya Kak di sana? Sebelum saya nanya. Kalau mau dibilang berapa lama di sana ya lumayan sih, kita akan hampir 4 tahunan gitu. Lumayan 4 tahun ya. Nah kira-kira sepanjang 4 tahun ini Kak, apa nih suka dukanya? Terus kan juga saya nggak tahu sih sejak kapan menikahnya gitu. Mungkin kan ada tuh beda beradaptasinya bersama istri atau single dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke suka duka sih inti poinnya Kak. Silahkan Kak. Kalau suka dukanya itu lebih banyak dukanya sih sebenarnya daripada sukanya gitu. Karena kan artinya kita harus melawan, artinya berinteraksi dengan orang-orang yang gampang panas tapi berkepala dingin gitu. Tanda kutip di sini ada orang-orang Mesir biasanya seperti itu. Jadi ketika misalkan misalkan yang paling tragis itu adalah ketika misalkan kita menemukan orang-orang Mesir di kendaraan misalkan kan, tanpa sengaja di kendaraan itu terjadi senggolan sedikit gitu. Nah, ujung-ujungnya di situ pasti terjadi keributan gitu. Bang, orang-orang Mesir itu gampang panas. Bahkan ada teman kita yang dari ini orang Sulawesi juga, orang Makassar. Jadi itu terjadi pertikaian antara orang Mesir dengan orang Makassar ini. Itu salah satu teman dekat saya. Dia seperti ini. Itu perkelahiannya latar belakangnya karena artinya jadi ada satu rumah, kemudian harga rumah itu tidak sesuai dengan apa yang dibilang dengan pemilik rumah itu. Jadi pihak kedua ini yang menaikkan harga gitu kan. Jadi ketika misalkan orang Mesir ini terungkap bersalah, maka orang Mesir itu tidak segan-segan untuk membacok orang Indonesia itu sendiri gitu kan, dalam artian melukai gitu badannya. Bahkan teman kita yang dari Makassar ini tangannya itu sempat robek, kemudian tergores gitu kan. Kemudian itu bisa sampai ke ranah hukum. Nah itulah yang susahnya kita ketika misalkan sama orang Mesir gitu. Kemudian yang paling, tapi kalau misalkan dari segi yang disukainya itu adalah sama seperti yang dibilang tadi itu, kita bisa lebih mendekatkan diri sama maksudnya jiwa spiritualisme kita itu bisa naik. Selain kita bisa menciarahi para penuntut ilmu yang terlebih dahulu itu adalah yang mengakhiri hidupnya di Mesir. Yang paling dikenal itu kan Imam Syafi'i. Misalkan Imam Syafi'i itu kan selama perjalanannya menuntut ilmu ke Madinah, ke Irak, kemana-mana itu kan yang tempat yang paling terakhir dia kunjung untuk berguru dan sampai beliau dimakamkan adalah di Mesir, seperti itu. Memang banyak sekali orang-orang yang ketika melakukan perjalanan ke satu tempat ke tempat yang lainnya dalam hal menuntut ilmu, ketika sampai di Mesir, memang Mesir ini adalah menjadi satu tempat yang membuat orang betah. Nah, salah satunya adalah sebagai contoh mendekat adalah mahasiswa. Mahasiswa itu ketika sampai di Mesir, ketika ditanya kapan selesai, mereka tidak bisa memberikan jawaban pasti kapan saya selesai. Gitu kan? Misalkan ditanya apakah tahun ini berangkat ke Mesir, apakah tahun 5 tahun ke depan bisa pulang ke Indonesia? Kalaupun misalkan selama di Indonesia dia masih bilang iya, tapi ketika sampai di Mesir kemungkinan jawabannya bakalan berbeda. Dia pasti bakalan berpikir apakah saya bisa memberikan kepastian ke orang-orang, apakah tahun sekian saya bisa pulang ke Indonesia, itu belum tentu gitu. Karena emang Mesir itu selain daripada metode pembelajarannya, kemudian suasana yang bikin betah, jadi itulah. Misalkan orang-orang mahasiswa di Mesir itu ketika calon pasangannya adalah kuliah di Indonesia, maka banyak di antara mereka itu yang didahului gitu kan sama orang Indonesia itu sendiri, dalam artian mereka itu ditinggal nikah gitu. Banyak yang seperti itu, kejadian seperti itu. Karena emang nggak ada kepastian kapan selesainya gitu. Kemudian yang paling enaknya sih itu di kampusnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pertama itu kalau kita melihat teman-teman di Indonesia kan
biasanya itu yang paling sering menjadi konflik adalah dengan pihak instansi itu pembayaran gitu kan UKT. Nah, di Mesir itu sendiri alhamdulillah yang paling kita bisa syukuri adalah tidak ada UKT sama sekali. Jadi jurusan apapun yang kita ambil itu semuanya apa ya? Ketika misalkan jurusan umum gitu, jurusan apapun yang diambil di umum itu ketika mendapatkan beasiswa itu semuanya ditanggung dari segi tempat. Nah, kemudian kalau misalkan ngambil jurusan agama apapun yang diambil itu nggak ada yang dibayar sama sekali, misalkan uang UKT-nya. Padahal kalau misalkan kita mau bayar per semesternya itu bisa sampai kayak puluhan juta. Cuman kan Al-Azhar itu memberikan toleransi kepada mahasiswa asing yang datang ke Mesir, untuk belajar. Itu nggak ada pembayaran UKT sama sekali. Kemudian itu SKS. Biasanya kan mahasiswa di Indonesia kan kalau saya lihat itu pakai SKS. Nah, kalau misalkan jurusan saya itu nggak ada SKS sama sekali. Beda dengan yang kedokteran gitu kan masih pakai SKS. Kemudian kalau kita lihat itu mahasiswa sering terkendala dengan tugas-tugas. Nah, kalau di Mesir itu nggak ada tugas sama sekali. Jadi kita datang di kampus, duduk, diam, bertanya ketika ada hal yang tidak dipaham. Ketika orangnya pendiam ya cuma duduk sampai pulang selesai kelas. Kemudian itu adalah yang bikin lama orang selesai biasanya itu adalah nulis skripsi gitu kan. Yang paling kita syukur juga adalah di Mesir itu sama sekali tidak ada skripsi. Jadi kalau misalkan sudah tingkat 4 itu sudah selesai ujiannya lulus, tidak ada yang tertinggal, ya sudah langsung dapat gelar gitu kan, LC, udah pulang ke negara sendiri. Kalau misalkan mau lanjut S2 sampai S3, mau menghabiskan umurnya di Mesir itu tidak jadi masalah, dan itu sama sekali tidak dibayar gitu. Yang paling digarisbawahi adalah memang Al-Azhar itu adalah universitas tertua sekaligus menuakan gitu. Nah, itu istilahnya seperti itu. Ya kalau dari saya itu sih yang paling saya suka kalau misalkan di Mesirnya itu sendiri. Oke. Teman-teman masih semangat ya. Ini pertanyaan terakhir, jadi jangan dilewatkan. Jadi jangan live dulu nih. Kita masih mau bareng-bareng dulu di sini. Tadi kalau dari cerita suka dukanya yang tadinya sudah 4 tahun lebih ya lumayan nih. Itu memang tadi sangat berkesan sekali. Tapi yang terakhir itu tadi kan tentang ini ya, literasi di Al-Azhar atau di Mesir ini nggak ada yang namanya tugas disuruh. Jadi kita di sini mahasiswa gitu jarang ada yang punya laptop karena memang nggak ada tugas ngetik-ngetik gitu, nggak ada. Terus nggak ada juga. Jadi mentang-mentang itu laptop cuma buat ngegame ya, kalau itu pun nggak dari nonton gitu aja. Jadi nggak ada tuh isinya tugas apa gitu, nggak ada. Itu kalau misalkan dari yang jurusan Usuluddin gitu. Kalau misalkan dari saya pasti ada presentasi, ada mengumpulkan riset, itu pasti ada, tapi beda ya. Jadi memang kedokteran kita itu sama lah sama di Indonesia, ada per blok, terus SKS gitu ada gitu. Jadi memang agak sedikit beda kalau ngomongin jurusan, tapi ini secara umum aja. Nah, kalau memang secara literasi itu kita kurang gitu. Nah, sebenarnya itu bukan masuk ke suka. Kalau buat saya pribadi sebenarnya duka, karena emang ke depannya itu tulis-menulis itu emang sangat dibutuhkan. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanti di Mesir gitu, walaupun tidak ada skripsi, tidak ada tugas-tugas, jadi biasakan tetap menulis gitu. Entah nanti buat blog, entah buat apa. Jadi itu mungkin lebih ke kreativitas kita aja gitu ya. Kalau secara umum itu nggak ada memang tugas-tugas seperti itu. Tapi memang itu sangat penting, apalagi untuk mahasiswa gitu. Jadi memang di sana itu yang tadi dibilang universitas tertua dan menuakan, karena memang dari sistematisnya semuanya itu masih bukan tua ya. Jadi memang menjaga kealamian gitu. Memang kan skripsi baru-baru tahun berapa itu kan ya. Terus juga adanya apa seperti tugas-tugas itu memang itu kan, atau sistem kurikulum itu memang baru gitu kan. Jadi di Azhar itu tidak ada gitu. Itu suka dukanya. Kalau suka sebenarnya banyak sekali, tapi teman-teman yang benar-benar bisa merasakan gitu suka duka di sana. Tapi ini spoiler aja mungkin ya. Kalau suka apa ya? Suka itu sebenarnya memang pengalaman yang kita dapatkan di Mesir, tidak dapat kita dapatkan di tempat lain, apalagi yang jurusan-jurusan umum itu kan
Jadi kita dapat dosen yang tetap membahas hadis di pembahasan misalkan jantung nih gitu. Itu kan suatu hal yang luar biasa buat saya pribadi gitu. Karena di Indonesia, mau di yang katanya di Jerman yang kedokterannya bagus, itu kita sulit gitu. Jadi supaya kita bisa menyeimbangkan, nah itu makanya gitu kan di Mesir gitu. Itu sukanya sih kalau kalau misalkan kehidupan yang tadi udah diceritakan itu tentang kehidupan yang keras atau gimana, itu memang beda benua ya. Jadi teman-teman harus pahami orang Asia itu memang karakternya lembut gitu. Kalau orang Afrika emang karakternya keras. Itu memang secara karakter gitu. Jadi itu yang teman-teman harus pahami. Dari sepanjang tadi rangkaian pembahasan kita itu kan sudah terbayang ya. Jadi nggak cuma hal-hal yang apa sih mengesankan gitu di Mesir. Jadi teman-teman harus tahu hal-hal di luar itu juga gitu untuk persiapan nanti ke depan. Itu aja mungkin. Oke, sedikit tambahan dari saya. Hal yang bagus juga di Mesir itu adalah ketika kita ingin belajar sejarah gitu. Jadi apa yang terlihat di sekitar kita itu dari segi bangunan-bangunan kayak sisa-sisa peperangan orang dulu itu kan yang sering kita dengar, kayak misalkan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu masih ada. Misalkan nih yang belajar tentang sejarah kebudayaan Islam itu masih ada kayak Babul Futu gitu kan. Ada juga yang namanya Bab Zuela gitu kan. Misalkan bangunan yang lama itu misalkan Masjid Amr bin As gitu. Banyak sekali misalkan pelajaran-pelajaran sejarah itu sendiri. Jadi ketika misalkan kita belajar sejarah di Mesir itu memang benar-benar kita seakan-akan melihat secara nyata gitu. Oh ternyata seperti ini tuh peperangan orang terlebih yang dulu itu ketika misalkan kalah bangunannya bisa runtuh seperti ini. Kemudian ketika mereka menang jalur ini yang dilewati, ketika mereka kalah jalur ini yang dilewati. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita semakin semangat gitu untuk belajar itu sendiri. Yang paling saya suka ini adalah sejarah. Terus terang minat saya belajar sejarah itu bisa meningkat beberapa persen setelah saya sampai di Mesir gitu. Dulunya memang saya suka gitu baca-baca buku sejarah, suka pegang bukunya, tapi untuk mendalaminya itu kurang. Ketika sampai di Mesir barulah saya kayak oh ternyata belajar sejarah itu enak gitu. Karena di sisi lain kan belajar itu yang salah satu membuat kita itu bisa sampai ke tahap yang kita inginkan itu terfasilitasi sama lingkungan, sama orang-orang sekitar. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Menarik ya Kak, apalagi tadi ketika poinnya berbicara tentang sejarah ya. Karena saya secara pribadi yang basicnya teknologi suka belajar sejarah. Karena saya selalu berpikir bahwasanya saya pernah ditanya ngobrol kan sama teman lah gitu. Katanya semakin jauh pemahaman kita tentang sejarah, maka semakin jauh pula pandangan kita tentang masa depan. Karena sejarah itu akan selalu berulang, cuman yang berbeda adalah pelakunya gitu. Dan kalau kita melihat sejarah-sejarah peradaban Islam gitu yang lampau-lampau gitu, kita melihat setiap kebangkitan itu selalu punya tentang sejarahnya itu bercerita tentang teknologi yang canggih. Misal ketika kita berbicara pada masa Fir'aun, kita bisa melihat bagaimana orang bisa membuat piramid yang sampai sekarang nggak tahu gitu gimana cara buatnya, mereka pakai semen apa dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika kita melihat cerita Nabi Sulaiman mungkin bagaimana ada manusia yang bisa memindahkan istana dengan kedipan mata dan dalam bentuk utuh. Nah kalau sekarang kan kalau itu dibawa ke keilmuan informatika, itu kan ketika kita mau memindahkan suatu benda ke tempat yang lain, benda yang mau dipindahkan itu diubah dulu dalam bentuk partikel-partikel gitu. Partikel-partikel, lalu dia ditransfer ke tempat tertentu, lalu setelah dia sampai ke tempat tertentu itu baru disatukan lagi partikel-partikelnya. Dan nggak kebayang gitu kalau yang dipindah itu adalah istana, gimana caranya dia diubah ke partikel dan utuh kembali. Jadi bagi saya setiap kisah-kisah peradaban di masa lalu itu selalu mempunyai teknologi tercanggihnya. Begitu mungkin sih kalau dari saya. Mungkin terakhir Kak, ini mungkin ada yang mau disampaikan berbentuk closing statement untuk teman-teman mungkin atau peserta-peserta yang menyaksikan live YouTube-nya kita pada malam hari ini. Saya persilakan Kak. Oke, kesan-kesan ya.
kesannya bahagia bisa ketemu teman-teman semua, dan ternyata ini emang dokumentasikan. Jadi mohon maaf kalau banyak salah, banyak sikap mungkin kurang berkenan dari yang tadi kami sampaikan. Ya, untuk kesannya itu sih, intinya kita bersyukur ya, di event pertama yang kita isi bersama itu adalah bersama RPI, Rumah Produktif Indonesia gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar banyak. Kalau misalkan hal-hal yang kita ceritakan tadi itu memang ada positifnya, ada negatifnya gitu. Mungkin dari teman-teman kan biasanya kalau misalkan ikut di webinar atau event-event biasanya yang tahunya tuh yang cerita-cerita indah aja gitu. Nah, itu teman-teman bisa tahu juga kan tadi dari kisah-kisah dari kita yang mungkin itu yang teman-teman bisa ambil banyak gitu. Dan semoga teman-teman yang punya rencana ke Mesir atau saudaranya atau putri atau putranya yang mau ke Mesir gitu kan dimudahkan dan bisa ketemu kita langsung ya gitu. Itu aja mungkin, terus semangat. Terus dari kita apa ya, udah itu aja sih, semuanya udah lengkap gitu karena udah malam juga, teman-teman pasti butuh istirahat. Siap. Kalau dari saya pribadi di sini ya, bukan berarti di sini saya dan istri saya sebagai pembicara gitu, bukan berarti untuk menggurui, akan tetapi di sini kita kan lebih ke diskusi. Jadi yang positif disuburkan, yang negatif dikuburkan gitu bahasanya gitu kan. Kemudian untuk teman-teman yang sedikit saran ketika misalkan ada niatan untuk ke Mesir gitu. Mungkin ada orang yang jatuh cinta ingin ke Mesir itu ketika melihat film yang namanya Ayat-Ayat Cinta gitu kan. Melihat pemandangan Mesir itu dari segi film saja. Akan tetapi satu pesan saya yang mesti ditanamkan baik-baik dalam pikiran kita. Bahwa kalau misalkan kita memiliki perspektif bahwa Mesir adalah negara yang dimana ketika dikunjungi itu sama seperti Eropa dari segi arsitekturnya, kemudian lingkungannya, jangan berpikir seperti itu. Saya rasa itu adalah perspektif yang mesti dikuburkan dalam-dalam. Karena pada realitanya Mesir itu adalah satu negara yang unik. Ada satu tempat, memang di tempat itu tidak bisa terlepas dari sampah, gitu. Dan bangunannya itu sumpah asli, memang klasik gitu, klasik tapi sangat jauh dari yang namanya bangunan seperti dengan Eropa. Jadi niatan-niatan seperti itu mesti dikuburkan dalam-dalam gitu kan. Tapi ketika misalkan pengen datang ke Mesir untuk belajar, untuk melihat peradaban-peradaban, ingin menyaksikan sejarah-sejarah dulu, bagaimana tempatnya Nabi Musa, tempatnya itu namanya Luxor, bagaimana melihat Nabi Musa diturunkan wahyu di masjid, di Gunung Sinai, itu bisa tempatnya di Mesir gitu. Tapi ketika ingin misalkan punya niatan kuliah ke luar negeri itu hanya untuk sebagai konten Instastory, saya harap itu mindsetnya itu mesti diubah gitu. Nah seperti itu, karena banyak juga seperti itu pengen kuliah keluar, akan tetapi ternyata lebih banyak galeri jalan-jalannya gitu ketimbang dengan nama-nama dosennya sendiri, bahkan udah tahu banyak kejadian yang seperti itu. Nah itu yang mesti diperbaiki adalah kita mengetahui dulu di negara tersebut mindset kita, perspektif kita tentang negara tersebut, itu yang mesti diperbaiki dulu. Ya mungkin itu dari saya. Kalau ada kesalahan kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Siap. Jadi terima kasih banyak nih untuk kakak berdua, suami dan istrinya gitu, sudah mau meluangkan waktu. Nah mungkin sebagai kesimpulan obrolan kita ya, dan mungkin sebagai closing statement juga dari saya secara pribadi, ketika tadi kita berbicara, teman-teman mungkin tidak perlu berpikir tentang bagaimana positif atau negatifnya kuliah di luar negeri. Cuman mungkin lebih poinnya kepada ketika kita berpikir bahwasanya jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa sekian gitu. Ketika kita memaksakan 270 juta sekian ini, itu semua sekolah di Indonesia dengan keadaan kualitas pendidikan kita yang seperti ini, saya pikir itu tidak akan maksimal. Makanya memang perlu dimaksimalkan untuk teman-teman yang memang punya basic dan memang serius belajar pastinya. Ya nggak masalah ketika dia kuliah di luar negeri, asalkan memang dia punya niat tersendiri ketika nanti balik dari luar negeri itu keilmuannya itu diabdikan untuk negaranya gitu. Mungkin itu poin dari saya. Lalu ketika kita berbicara bahasa ya, poin menariknya itu sebenarnya ketika kita menguasai bahasa tertentu atau menguasai bahasa baru, pada dasarnya kita sebenarnya sedang menguasai peradaban baru. Jadi contohnya saja kayak gini. Ketika kita paham bahasa Arab misalnya secara tidak langsung,
kita bisa mempelajari literatur dari Arab, atau bahkan kan kalau kita berbicara manuskrip dari cerita-cerita pada itu kan lebih banyak, Islam kan kurang lebih 1.500 tahun ya peradabannya itu gitu. Jadi kebanyakan manuskrip itu memang bercerita dalam bahasa Arab. Jadi secara tidak langsung ketika kita memiliki satu kemampuan bahasa asing khususnya Arab misalnya, kita mempunyai satu peradaban pandangan baru lagi gitu. Begitupun kalau kita menguasai bahasa Inggris misalnya, kita langsung mengenal peradaban Inggris dan lain sebagainya. Dan ketika kita berbicara petualangan, ini terakhir mungkin tentang sejarah. Ketika kita ibaratkan membaca buku, sebenarnya cara membaca buku yang paling baik itu adalah berpetualang gitu. Makanya kan kenapa di ayat Al-Quran kita diminta untuk kul siru fil ard gitu. Kita diminta untuk jalan-jalan, melihat bangsa-bangsa terdahulu yang hancur, yang bertumbuh dan lain sebagainya, karena sebenarnya ketika kita langsung melihat pemandangan itu dalam bentuk mata sehingga otak bisa memvisualisasikannya secara tidak langsung, itu lebih baik daripada membaca puluhan buku gitu. Maksudnya kita lebih bisa mencernanya itu lebih mudah. Karena salah satu sebenarnya kendala kita dalam membaca buku itu atau membuat kita lambat dalam membaca buku itu adalah ada pada bagian analisanya atau visualisasinya. Jadi semakin banyak sesuatu yang kita lihat, semakin banyak sesuatu yang kita bisa visualisasikan, dan ketika kita baca buku referensinya dalam bentuk buku, maka semakin mudah kita memahami pemahaman tersebut. Nah, saya pikir itu saja dari saya. Saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menyaksikan obrolannya kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf juga secara pribadi ketika ada salah-salah kata. Mungkin ada juga yang gangguan teknis di awal-awal, murni itu keterbatasan kami. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh saya akhiri ya, Kak? Boleh. Ya. Sampai bertemu semuanya. Siap. Makasih banyak sekali lagi, Kak.